Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Masra'atul Hasanah dari kelas SI 14 B. Ingin menerangkan atau menjelaskan sedikit tentang konsep pasar modal syariah, regulasi, dan pelaku pasar modal syariah. Nah, untuk memenuhi tugas dari Bu dosen kuningnya. Untuk selanjutnya, pasar modal syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal syariah mencakup seluruh instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, termasuk saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan produk keuangan lainnya. Dengan konsep universal, pasar modal syariah berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi pemodal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik pada produk maupun mekanisme transaksinya. Pengertian pasar modal syariah sendiri yaitu segmen dari pasar modal konvensional yang mengoperasikan instrumen-instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup seluruh instrumen keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pasar modal syariah sendiri berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi pemodal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik pada produk maupun mekanisme transaksinya. Selanjutnya yaitu prinsip pasar modal syariah. Pertama, larangan riba. Pengertian riba sendiri yaitu pertambahan atau peningkatan, tetapi dalam konteks ekonomi mengacu pada bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Larangan dalam pasar modal syariah, larangan riba diterjemahkan sebagai larangan memperoleh atau membayar bunga pada investasi atau pembiayaan. Alternatif instrumen lainnya yaitu pasar modal syariah menggunakan instrumen keuangan seperti sukuk yang tidak mengandung unsur bunga. Yang kedua yaitu prinsip larangan maisir dan horor. Larangan maisir atau perjudian atau spekulasi dalam ekonomi. Dalam pasar modal syariah, larangan maisir menghindari spekulasi berlebihan dan investasi yang didasarkan pada keberuntungan semata. Aktivitas seperti perdagangan berjangka atau futures atau option yang memiliki unsur spekulatif tinggi dihindari. Sebaliknya, investasi didasarkan pada analisis fundamental yang mendalam. Selanjutnya yaitu larangan horor atau ketidakpastian. Horor adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Dalam proses modal syariah, larangan horor berarti transaksi harus transparan dan jelas tanpa adanya unsur ketidakpastian berlebihan. Misalnya, dalam investasi saham syariah, informasi tentang perusahaan harus transparan dan tersedia untuk investor. Kontrak saham syariah juga harus mengikuti prinsip kejelasan dan kepastian. Larangan yang selanjutnya yaitu larangan investasi dalam usaha haram. Proteksi nilai moral melindungi nilai-nilai etika Islam. Yang kedua, sektor terlarang seperti alkohol, perjudian, tembakau, makanan tidak halal. Yang selanjutnya yaitu mendorong investasi halal. Investasi dalam sektor yang berkontribusi positif. Pasar modal syariah memproteksi nilai-nilai moral dan etika Islam dengan melarang investasi dalam usaha-usaha yang dianggap haram atau bertentangan dengan ajaran Islam. Investasi dalam usaha haram dianggap sebagai pendukung aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga harus dihindari. Sebaliknya, pasar modal syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang halal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, serta perkembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang keempat, peningkatan investasi produksi. Analisis fundamental yaitu mendorong analisis mendalam terhadap instrumen keuangan, pertumbuhan ekonomi, sektor produktif, dan lapangan kerja. Pasar modal syariah cenderung mendorong investasi yang lebih produktif karena menghindari praktik spekulatif dan investasi yang didasarkan pada keberuntungan semata. Para investor dalam pasar modal syariah lebih cenderung melakukan analisis fundamental yang mendalam dan memilih instrumen keuangan yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
Selanjutnya yaitu pemberdayaan umat. Partisipasi masyarakat luas, memberikan kesempatan kepada individu dan UMKM untuk berpartisipasi dalam aktivitas investasi sesuai prinsip Islam. Yang kedua, investasi terjangkau, memungkinkan investasi dalam saham syariah atau reksadana syariah dengan modal yang terjangkau. Selanjutnya, akses pendanaan UMKM. Perusahaan kecil dan menengah dapat mengakses dana untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Yang terakhir yaitu inklusi keuangan, mempromosikan inklusi keuangan dan akses yang lebih adil terhadap peluang investasi. Untuk regulasi pasar modal syariah sendiri yaitu ada beberapa, yang saya cantumkan hanya 5. Di antaranya POJK nomor 15 POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, POJK nomor 17 POJK 04/2015 penjelasan tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah. Yang selanjutnya bisa dibaca sendiri atau bisa diperhatikan. Regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pendukungnya, serta oleh OJK dalam bentuk peraturan dan surat edaran. Saat ini terdapat 11 peraturan OJK tentang pasar modal syariah yang mengatur berbagai aspek dari penerapan prinsip syariah hingga persyaratan spesifik untuk berbagai instrumen investasi. Untuk pihak-pihak dalam pasar modal syariah sendiri yaitu emiten atau perusahaan atau entitas yang menerbitkan instrumen investasi syariah seperti saham syariah atau suku. Emiten harus memastikan bahwa bisnis mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebelum menerbitkan instrumen keuangan. Yang kedua yaitu investor, individu atau entitas yang berinvestasi dalam instrumen investasi syariah. Mereka mencari peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang ketiga yaitu perusahaan sekuritas syariah, perantara dalam pasar modal syariah yang membantu emiten dan investor dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu yang bisa saya jelaskan untuk mengenai pasar modal syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.